Mudah-mudahan pesan ini sampai ke seluruh Nusantara. Pesan ini didengar oleh semua orang. Hifdun nafas segala-galanya, penjagaan nyawa segala-galanya, bukan hanya untuk umat Islam, seluruh umat beragama, seluruh umat manusia harus diselamatkan. Kita sholat Allahu Akbar, itu ada orang Nasrani lagi tenggelam, batalkan sholat kita, tolong orang Nasrani itu. Ini agama kita seperti itu. Bukan itu harus orang Islam apa? Enggak seperti itu agama. Kecuali ada 3 golongan orang. Yang pertama, tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Boleh orang ini dibiarkan kelaparan, boleh orang ini dibiarkan tenggelam, boleh orang ini untuk tidak dihiraukan. Boleh. Siapa mereka? Tarkus sholat. Mereka meninggalkan sholat. Bahkan di dalam kitabnya Taqritotus Sadidah, di dalam bab khusus masalah tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat ini haram jenazahnya untuk disolati, haram jenazahnya untuk dikafani, bahkan haram jenazahnya dimakamkan di pemakaman orang Islam. Ini bukan untuk diterapkan, tapi biar kalian tahu seperti itu hukumnya. Bahkan diceritakan pula orang yang meninggalkan sholat ini boleh dorobtu unukihi bisyayf, boleh dipenggal kepalanya dengan pedang, diatur bagaimana cara menggalnya. Ini orang-orang yang ingkar terhadap sholat. Namun tarkus sholat, orang ini boleh diasingkan, boleh diusir dari pemukiman. Karena apa? Orang yang tidak sholat itu membawa 124.000 laknat kutukan dari Allah. Orang yang meminum minuman keras itu turun 1 laknat Allah. Orang yang membunuh turun laknat Allah. Tapi orang yang meninggalkan sholat turun 124.000 laknat dari Allah. Tahukah laknat? Apa itu laknat? Kutukan Allah. Kutukan Allah ini turun kepada siapa yang bisa kita lihat? Turun kepada iblis. 1 kali kutukan Allah turun kepada makhluknya, makhluk tersebut tidak bisa masuk ke dalam surga. Makhluk tersebut tidak mendapatkan rahmat Allah. Namun orang yang meninggalkan sholat, Allah kutuk sebanyak 124.000 kutukan. Faliyatubillah min dhalik. Pikirkan baik-baik, tarkus sholat ini sangat berbahaya. Meninggalkan sholat 5 waktu ini paling berbahaya. Sampai dikatakan ingin sholat di masjid, gunakan sajadah. Sholat di masjid, sajadah kita sebagai masjid. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan sholat 5 waktu, sehingga Allah menutup usia kita dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita sholat 5 waktu, dan Allah memaafkan segala dosa-dosa kita. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Tidak ada yang namanya musibah kecuali orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka kemaksiatan tinggi, muncullah wabah ini. Mari kita bertaubat, dengan sendirinya wabah ini akan hilang insya Allah. Tapi kalau tidak, semua akan merasa tertampar dengan wabah ini. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alam mana wa sayyidina al-habib Umar Muhammad sallallahu alaihi wa 'alam habibana Ahmad jamta wa barak wa 'alam masyayikhuna wa la wa 'alam mana auliyati sa'a wa la wa 'alam mana wa sayyidina mahsusan sayyidina mahdum bin sayyidina Ahmad rahmatullah wa sayyidina Syekh Jaluddin wa sayyidina Maulana Ishaq wa sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir wa Abdul Sakah wa 'alamana Hashim Asy'ari wa 'alamana Bahwa Basqullah wa 'alamana wa Syekhuna Khalid bin Abdul Latif Bangkalan wa 'alamana masyayikhuna wa jami'il qiyayat wa jami'il muhaddithin mufassirin wa 'alamana wa rijalil ghaib wa 'alamana qutbuz zaman wa 'alamana sadatina sufiyah aynama kanu wa alwah min isgardi ila maghribiha wa alamana ma jami'a awliya illah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.